Mari simak materi pertama mengenai pengertian dan urgensi alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa, khususnya sengketa bisnis, yang sangat populer adalah penyelesaian sengketa lewat lembaga arbitras, nasional maupun internasional. Arbitras adalah cara penyelesaian sengketa perdata yang bersifat swasta di luar pengadilan umum yang didasarkan pada kontrak arbitras yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Di Indonesia, syarat-syarat untuk menjadi arbiter sebagai berikut. Yang pertama, cakap dalam melakukan tindakan hukum. 2. Berumur minimal 35 tahun. 3. Tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. 4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitras. 5. Mempunyai pengalaman atau menguasai secara aktif dalam bidangnya, paling sedikit selama 15 tahun. 6. Hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan tidak boleh menjadi arbiter. Arbitras, nasional maupun internasional, menggunakan prinsip hukum sebagai berikut. Yang pertama, ada efisien. 2. Accessibility, terjangkau dalam artian biaya, waktu, dan tempat. 3. Proteksi hak para pihak. 4. Final dan binding. 5. Adil, fair and just. 6. Sesuai dengan sense of justice dalam masyarakat kredibilitas. Jika arbiter mempunyai kredibilitas, maka putusannya akan dihormati. Selanjutnya ada model-model alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa biasanya selain pengadilan yang paling populer adalah arbitras. Selain arbitras, masih banyak alternatif lain dari penyelesaian sengketa. Berikut adalah beberapa model-model penyelesaian sengketa selain pengadilan, yaitu yang pertama ada arbitras. Arbitras ini di mana pihak penyelesaian sengketa tersebut dipilih oleh para pihak yang bersangkutan, yang terdiri dari orang-orang yang tidak berkepentingan dengan perkara yang bersangkutan. Orang-orang akan memeriksa dan memberi putusan terhadap sengketa tersebut. Yang kedua ada negosiasi, dilakukan jika telah ada sengketa antara para pihak dan belum ada sengketa karena masalahnya belum pernah dibicarakan. Yang ketiga ada mediasi, proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan bantuan pihak ketiga yang netral atau mediator untuk membantu para pihak menemukan solusi yang memuaskan bersama. Yang keempat ada konsiliasi, mirip dengan mediasi. Yang membedakan antara mediasi dan konsiliasi adalah adanya kewenangan dari mediasi untuk juga mengusulkan penyelesaian sengketa, hal mana paling tidak secara teoris tidak dimiliki oleh seorang konsiliasi. Yang kelima ada pencari fakta, proses yang dilakukan oleh individu atau tim, baik independen maupun sepihak, yang dimana berfungsi untuk mengumpulkan fakta, memverifikasi fakta, menginterpretasi fakta, melakukan wawancara atau hearing, menarik kesimpulan, memberi rekomendasi, serta mempublikasi hasil jika perlu. Yang keenam ada mini trial. Pengadilan swasta untuk penyelesaian sengketa perusahaan dipimpin oleh seorang manajer, biasa pensiunan hakim atau pengacara, yang berwenang menegosiasikan penyelesaian antara pihak. Yang ketujuh ada ombudsman, penjabat independen yang ditunjuk untuk mengkritis, menyelidiki, dan mempublikasikan kegiatan-kegiatan administrasi pemerintah tanpa kewenangan membatalkannya. Yang kedelapan ada penilaian ahli, dilakukan pada kasus rumit dengan menunjuk ahli yang relevan untuk memberi pendapat bukan keputusan. Yang ke-9 ada pengadilan kasus kecil, pengadilan dengan prosedur sederhana dan cepat untuk kasus ringan tanpa pengacara. Yang ke-10 ada peradilan adat, lembaga yang menangani sengketa adat seperti kerapatan adat Nagari, Minangkabau, dan Tuhapet atau Aceh. Baik, selanjutnya ada berbagai macam arbitras. Yang pertama, arbitras mengikat atau binding arbitration. Yang kedua, arbitras yang tidak mengikat atau non-binding arbitration. Yang ketiga, arbitras kepentingan atau interest arbitration. Yang keempat, ada arbitras hak atau right arbitration. Yang kelima, arbitras sukarela atau voluntary arbitration. Yang keenam, arbitras wajib atau compulsory arbitration. Yang ketujuh, arbitras ad hoc. Yang kedelapan, arbitras lembaga. Yang kesembilan, arbitras nasional. Yang kesepuluh, arbitras internasional. Yang kesebelas, arbitras kualitas. Kedua-belas, arbitras teknis. 13, arbitras umum. Dan ke-14, arbitras bidang khusus. Kelebihan dan kekurangan arbitras. Penyelesaian sengketa
dengan suatu arbitrase mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan suatu arbitrase adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada prosedur tingkat berbelit sehingga putusan akan cepat didapat. Yang kedua, ada biaya yang lebih murah. Yang ketiga, putusan tidak diekspos di depan umum. Yang keempat, hukum terhadap pembuktian dan prosedur lebih luas. Yang kelima, para pihak dapat memilih hukum mana yang diperlakukan oleh arbitrase. Yang keenam, para pihak dapat memilih sendiri para arbiter. Yang ketujuh, dapat dipilih arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya. Yang kedelapan, putusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi. Yang kesembilan, putusan umumnya inkrek atau final dan binding. Yang ke-10, putusan arbitrase juga dapat dieksekusi oleh pengadilan tanpa atau dengan sedikit review. Yang ke-11, prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat banyak. Yang ke-12, menutup kemungkinan forum shopping atau mencoba-coba untuk memilih atau menghindari peradilan. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kelemahan dari arbitrase. Yang pertama ada akses terbatas. Kenapa akses terbatas? Karena arbitrase ini lebih cocok untuk perusahaan yang besar, tidak cocok untuk perusahaan yang kecil karena aksesnya tidak menjangkau. Yang kedua ada keterbatasan proses hukum, kadang diproses kurang terpenuhi. Yang ketiga kurang memiliki kekuatan untuk mendorong penyelesaian, penegakan hukum, mengeksekusi putusan atau menghadirkan bukti atau saksi. Yang keempat itu kurangnya transparansi dalam solusi preventif, bisa menyembunyikan sengketa dari pengawasan publik dan tidak bisa menghasilkan solusi preventif. Yang kelima ada ketidakpastian putusan sulit diprediksi dan bisa saling bertentangan. Yang keenam ada kualitas tergantung arbiter. Kenapa itu? Kualitas putusan sangat bergantung pada kualitas arbiter yang dipilih. Yang ketujuh ada dampak negatif pada peradilan konvensional. Berpotensi mengurangi motivasi untuk memperbaiki pengadilan dan konvensional bisa menimbulkan antipati terhadapnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait prosedur arbitrase. Arbitrase itu adalah metode penyelesaian sengketa yang dirancang agar sederhana, cepat dan lebih murah dibanding pengadilan biasa atau bisa dinamakannya itu non litigasi karena di luar pengadilan umum. Prosedurnya dimulai dengan permohonan arbitrase dan pengangkatan arbiter. Permohonan lalu mengajukan surat tuntutan yang kemudian ditanggapi dengan jawaban tertulis oleh termohon. Setelah pertukaran dokumen, arbiter memerintahkan para pihak untuk menghadap arbitrase. Jika termohon tidak hadir, proses akan dilanjutkan tanpa kehadirannya atau bisa dinamakan itu fair stake. Arbiter akan mengusahakan perdamaian jika tidak berhasil dilanjutkan dengan proses pembuktian. Seluruh pemeriksaan harus selesai paling lambat itu 183 hari. Setelah itu putusan diucapkan dan diserahkan kepada para pihak. Putusan ini dapat dikoreksi jika perlu, lalu didaftarkan di pengadilan negeri untuk keperluan eksekusi jika putusan tidak dilaksanakan secara sukarela. Baik, selanjutnya ada eksekusi putusan arbitrase. Terdapat dua eksekusi. Yang pertama, eksekusi secara sukarela, di mana para pihak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela dan dilakukan tanpa campur tangan pengadilan. Yang kedua, ada eksekusi secara paksa. Eksekusi ini dilakukan bila pihak kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Di sini, pengadilan terlibat untuk memaksa pelaksanaan putusan misalnya dengan penyitaan. Lalu, pengadilan dapat menolak eksekusi jika arbiter melebihi kewenangan, putusan bertentangan dengan kesusilaan, putusan bertentangan dengan ketertiban umum, tidak memenuhi syarat-syarat hukum seperti sengketa mengenai perdagangan, sengketa yang melibatkan hak yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, sengketa yang dapat diselesaikan dengan perdamaian. Berikut adalah bidang-bidang yang dapat diselesaikan dengan arbitrase, yaitu perniagaan, perbankan, keuangan, industri, penanaman modal, dan hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya ada kontrak arbitrase. Apa sih kontrak arbitrase itu? Kontrak arbitrase adalah kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dan dikenal dengan prinsip separabilitas. Artinya klausal arbitrase berdiri sendiri terlepas dari kontrak utamanya. Nah, arbitrase ini mempunyai beberapa macam. Ya, salah satunya arbitrase internasional. Jadi, arbitrase internasional ini
merupakan kumpulan suatu pihak negara yang berbeda atau lebih dari satu negara, dan biasanya dilakukan oleh lembaga atau ad hoc. Nah, lembaga yang sering digunakan itu terdiri dari 4. Yang pertama itu ICC, yang dimana International Chamber of Commerce. Yang kedua ICSD, International Center of Settlement of Investment Disputes. Yang ketiga LCI, London Court of International Arbitration. Dan yang terakhir yaitu SIC, yang dimana artinya Singapore International Arbitration Central. Nah, ekosisi keputusan arbitrase internasional ini mengacu pada Konvensi New York 1958, yang dimana yang disahkan di Indonesia melalui Kapres nomor 34 tahun 1981 dan Undang-Undang nomor 30 tahun 1999. Nah, arbitrase internasional ini mempunyai syarat-syarat dapat mengikutinya. Nah, syarat-syaratnya apa aja sih syarat arbitrase internasional? Yang pertama itu pihak yang berasal dari negara yang berbeda. Yang kedua itu anggota atau lokasi arbitrase pelaksananya wajib di luar negara pihak tersebut. Dan yang ketiga, sang sengketa melibatkan lebih dari satu negara. Jadi emang berbagai negara yang mengikuti arbitrase untuk menyelesaikannya. Nah, syarat ekosisi keputusan arbitrase internasional itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu asas repositas, yang dimana hukum negara asal, arbitrase, dan pihak yang menang harus dapat memperlakukan keputusan arbitrase Indonesia. Dan selanjutnya, sang sengketa harus dalam ruang lingkup hukum dagang. Terus keputusan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan mendapatkan eksekuator dari ketua pengadilan Indonesia. Nah, dalam mengambil keputusan arbitrase internasional ini, adapun pihak-pihak dan tahap-tahapan yang kita lalui. Nah, tahap-tahapannya itu terdiri dari penyerahan dan pendaftaran keputusan, permohonan pelaksanaan keputusan, terus pemerintahan pelaksanaan atau eksekuator oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan yang terakhir itu pelaksanaan keputusan. Nah, arbitrase internasional ini ternyata pernah terjadi. Contohnya itu seperti kasus Hesman Al-Warak versus pemerintah Indonesia, yang dimana ICSD menolak gugatan pemegang saham Bank Senturi senilai 19,8 juta US dollar, yang dimana Indonesia menang dan berhasil menghindari kerugian sebesar 1,3 triliun. Sekian presentasi